Setibanya di markas, Ragnar and the Gang disambut bak pahlawan oleh warga desa. Mereka tak hanya membawa emas dan permata, bahkan manusia yang sudah menjadi pelayan Tuhan pun mereka dapatkan. Lalu Ragnar and the Gang pergi menemui Haraldsson untuk memperlihatkan jarahan yang dia dapatkan. Ragnar juga mengatakan kalau ini merupakan hal yang mudah. Karena itulah ia meminta Haraldsson menyiapkan kapal beserta pasukannya untuk mengacak-acak dunia barat. Tapi sayang, pemimpin yang tak punya malu itu justru menolak permintaan Ragnar. Ia bahkan merampas semua harta yang didapatkan Ragnar and the Gang. Kampretnya lagi, si Haraldsson ini cuma nyuruh Ragnar ngambil satu barang aja sebagai tanda murah hatinya. Udah dongkol sama si Haraldsson, Ragnar memilih Athelstan sebagai budaknya, alih-alih mengambil harta benda yang lain. Karena Ragnar tahu Athelstan ini adalah orang yang cerdas serta memiliki semua informasi yang akan dia butuhkan kelak di masa depan. Setelah pertemuan itu selesai, Rollo menemui Ragnar. Dia marah dengan keputusan yang telah diambil Ragnar. Ragnar tahu tujuan dari Haraldsson dan dia tak mau masuk ke dalam perangkapnya. Dan tiba-tiba Rollo memberitahu Ragnar kalau dia diam-diam menyembunyikan beberapa perhiasan yang mereka dapatkan. Mengetahui hal itu, Ragnar pun marah dan menegaskan untuk tak lancang dan membuat kesalahan. Why don't you go get drunk? It's not that you stole from him. Singkat cerita, Ragnar pulang ke rumahnya menemui istrinya serta kedua anaknya. Dengan bangganya dia mengatakan misinya berhasil. Ya, meskipun hasil rampasannya itu diambil semua sama si Raja Kampret Haraldsson tadi. Tapi setidaknya prediksi Ragnar benar. Negara barat itu ada dan sangatlah kaya. Dan disinilah salah satu adegan yang bikin gimana gitu ya. Ketika itu di malam hari, Athelstan sedang asik ngebaca buku. Dia mendengar suara rintihan kenikmatan yang sangat mengganggu telinganya. Parahnya lagi, Ragnar ini justru menawarinya join sekalian biar ada variasinya gitu. Seorang pendeta ditawarin ngencus bareng. Threesome anjing. Barbar bangke tuh. Istri aja dibagi, si kok bagi duo. It would be a sin. Who would know? What if you look the other way? I'd already have to go to sleep then. With you. Bersama Ragnar, Athelstan pun diperlakukan dengan sangat baik. Bahkan dia juga mengajaknya untuk minum bersama. Ngerti kan tujuannya? Hal itu tentu saja untuk mendapatkan informasi lebih tentang dunia barat, agar dia bisa menyusun rencana selanjutnya. Ragnar juga meminta Athelstan mengajarinya bahasa barat. Setelah mendengar penjelasan dari Athelstan, Ragnar lalu pergi menemui Haraldsson dan mengatakan kalau dia masih pengen pergi berlayar ke negara barat. Meski pada awalnya Haraldsson menentang rencana itu, namun Ragnar terus membujuk dan meyakinkannya. Hingga pada akhirnya Haraldsson pun menyetujui rencana itu dengan satu syarat, yaitu Knut yang telah diangkat menjadi orang kepercayaan Haraldsson harus ikut dalam misi ini. Tanpa banyak bertanya lagi, Ragnar pun menyetujui syarat itu. Tibanya di rumah, Ragnar mengatakan kepada Lagertha bahwa dia ingin kembali berlayar ke barat. Ragnar juga mengajak istrinya, Lagertha, untuk ikut bersamanya kali ini. Bahkan Athelstan yang telah menjadi budaknya diberi kepercayaan penuh untuk menjaga putra-putri Ragnar di rumah. If any harm befalls my children, priest. Singkat cerita, petualangan baru pun dimulai. Semua pasukan sangat optimis pada perompakan kali ini. Tak lupa juga Rollo memberi sedikit bogeman mentah pada Knut agar berpihak kepada Ragnar and the Gang. Lu jangan jadi pengkhianat kayak kemarin lagi bangsat. Rajamu si kampret Haraldsson itu udah ngambil jatah emas gua. Sekali lagi lu begitu, gua sentil lu punya jantung pakai kapak. Maaf, terbawa suasana. Emosi jiwa saya nonton film ini. Beneran deh. Setelah sekian lama mengarungi lautan lepas, akhirnya mereka tiba di tepian pantai kerajaan Northumbria. Baru saja menginjakkan kaki di butiran pasir pantai itu, ternyata mereka telah disambut pengawal kerajaan yang ketika itu sedang berpatroli. Pengawal itu menanyakan tujuan Ragnar and the Gang datang kemari. Ragnar beralasan kalau dia datang ke sini cuma untuk berdagang. Mendengar hal itu, pengawal kerajaan pun meminta Ragnar and the Gang untuk menemui raja di tanah itu. Namun Rollo dan yang lain merasa itu hanyalah sebuah jebakan semata. Hingga ketika Floki menghampiri dan menarik kalung salah satu prajurit,
menandakan pertempuran mereka pun dimulai. Ragnar and the gang dengan mudah memenangkan pertempuran itu. Sialnya ada salah satu prajurit yang berhasil lolos. Tentu saja hal itu akan menimbulkan masalah bagi mereka nantinya. Singkat cerita, Ragnar and the gang lalu melanjutkan perjalanannya dengan seorang prajurit yang disandranya untuk dijadikan sebagai penunjuk arah karena di zaman itu Google Map belum ada. Hingga pada akhirnya mereka takjub melihat kota yang sangat megah dari kejauhan. Straight away. Attack tomorrow. Sementara itu, prajurit yang berhasil lolos tadi segera menemui sang raja yang bernama Aile, melaporkan semua yang sedang terjadi. Seorang prajurit lain juga mengatakan bahwa salah satu biara mereka atau tempat suci mereka telah dihancurkan. Mendengar berita penyerangan itu, sang raja pun murka. They come from. They are not welcome in my kingdom. Ragnar and the gang tak mau menyia-nyiakan waktu. Mereka bergegas memulai pergerakan. Setelah berhasil masuk ke dalam melewati pagar kayu itu, mereka mendengar suara orang yang sedang beribadah. Nggak pakai lama, Ragnar and the gang memasuki biara itu serta membantai semua orang yang melawan mereka. In the name of God, who are you? Yenaderi. Tak cukup di satu tempat, mereka lalu berpencar untuk mendapatkan lebih banyak harta benda. Dari tindakan Knut kita jadi tahu kalau kaum Viking gak cuman ngebunuh atau ngerompak, tapi dia juga gak segan-segan untuk ngencusin para wanita-wanita yang ditemuinya selama perompakan itu. Ya hitung-hitung nyuci keris lah kata mereka. Lagertha yang melihat Knut sedang asik ngencus wanita itu pun tak terima. Dia berusaha menghentikannya, namun Knut justru melawan. Bahkan dia juga ingin ngencusin si istrinya Ragnar. Untungnya bakat bertarung yang dimiliki Lagertha mampu membinasakan pria itu dengan mudahnya. Where is Canute? I killed him. Setelah puas dengan jarahannya, mereka lalu memutuskan untuk meninggalkan desa itu. Sialnya, setibanya di tepi pantai, mereka dihadang prajurit kerajaan yang telah menunggu mereka sedari tadi. Namun kita tahu, Viking tak pernah gentar. Ragnar and the gang segera mengaktifkan mode berperang. Dengan keahlian bertarung Ragnar and the gang, mereka mampu membuat prajurit kerajaan itu lari terbirit-birit. Meski begitu, mereka harus kehilangan salah satu anggotanya dalam penyerangan kali ini. Di sisi lain, para prajurit tadi kembali ke istana menemui sang raja. Mereka mengatakan kalau Viking ini sangat kuat bos, nggak punya rasa takut sedikit pun. Tak banyak informasi yang didapatkan, dia hanya mendengar satu nama yang sangat menggelegar, yaitu Ragnar. Di rumah, Bejon yang tak sabar menunggu kepulangan orang tuanya berencana pergi ke Kattegat untuk menunggu kedatangan mereka. Athelstan sempat melarang hal itu karena itu merupakan hal yang sangat berbahaya. Tapi anak lanang si Ragnar itu nggak peduli, wataknya sama persis dengan bapaknya. Dia akan tetap pergi ke sana. Di sepertiga malam, Athelstan merenungi nasibnya kini.
Dia mengeluh kepada Tuhannya, "Kenapa ya Tuhan? Kenapa nasibku diperbudak oleh bangsa Viking? Padahal saya nggak pernah berbuat dosa ya Tuhan. Menyakiti atau bahkan menyentuh perempuan sekalipun aku nggak pernah Tuhan." Dengan kondisinya saat ini, Athelstan mulai meragukan Tuhannya. Dia lalu menemui Bejon untuk ikut pergi ke Kattegat. All of us. Tomorrow. Singkat cerita, Ragnar and the gang telah tiba di Kattegat dengan membawa segunung emas permata. Dia disambut bahagia oleh warga setempat, tak terkecuali Haraldsson. Kini ia mengakui kalau Ragnar memanglah Viking sejati. Baru sadar. Haraldsson yang tak melihat Knut di rombongan itu menanyakan kepada Ragnar, "Kemana orang kepercayaanku itu, Nar?" Nar. Dengan tegas Ragnar mengatakan dia telah membunuhnya karena Knut justru mau ngencusin istri saya ya Raja, yaitulah Gerta gitu. Mendengar hal itu, Haraldsson sangat marah. Dia lalu meminta pasukannya mengurung Ragnar dan secara diam-diam Haraldsson memanggil Rollo untuk bicara empat mata. Ketika itu Haraldsson mengaku khawatir atas kemampuan Ragnar. Ia mulai menghasut Rollo dengan menawarkan jabatan istimewa kalau Rollo mau berpihak kepadanya. Gak tanggung-tanggung dia bahkan menawarkan putrinya Tairi untuk dinikahi. She is soon to get married. He must be a man of ambition and prospect, as you cannot hear. Say hello to Rollo. Singkat cerita, Athelstan, Bejon, dan Gyda tiba di Kattegat. Mereka yang melihat Ragnar telah terikat tentu saja sangat khawatir. Sepertinya kali ini Haraldsson berniat untuk menghabisi Ragnar. Melihat hal itu, Lagertha berusaha membelanya, namun sayang hal itu tak berpengaruh apapun. Haraldsson yang merasa Rollo telah berada di pihaknya meminta Rollo untuk menjadi saksi atas kematian Knut. Namun sayang sungguh malang, Rollo masih setia kepada Ragnar. Rollo menjelaskan semua yang terjadi sehingga hukuman itu tak pantas Ragnar terima. Haraldsson terdiam dan tak berkata-kata setelah mendengar kesaksian dari Rollo. Bebasnya Ragnar membuat semua anak buahnya senang. Di malam itu juga mereka merayakan pesta kemenangannya. Ragnar juga berterima kasih kepada Athelstan yang telah menjaga putra-putrinya selama kepergiannya. Namun tiba-tiba sekelompok orang datang dan menikam salah satu anggota Ragnar dan langsung melakukan penyerangan. Ragnar yang lagi-lagi kehilangan anggotanya tentu saja sangat marah. Di tempat terpisah, terlihat Haraldsson tiba menemui paranormal untuk meramalkan nasibnya di masa depan. Paranormal itu mengatakan akan ada perselisihan serta posisi Haraldsson akan sangat terancam. Hal itu tentu saja membuatnya sangat khawatir. Sedangkan Athelstan yang melihat Ragnar menyendiri pun menjadi tahu kalau Ragnar sedang mempersiapkan diri untuk peperangan yang lebih besar. Preparing himself.